Artikel ini menjelaskan tentang sebuah kondisi dan keadaan hukum yang ada di negara Indonesia, di mana sebuah hukum dan keadilan tidak berdiri tegak seperti seharusnya, yang mana hukum tumpul ke atas namun runcing ke bawah. Yang dimaksud dengan hukum tumpul ke atas namun runcing ke bawah adalah sebuah kondisi hukum atau sebuah kondisi keadilan yang memang seringkali dirasakan bahwa hukum lebih tegas terhadap masyarakat kecil, namun ramah terhadap para pemilik kekuasaan atau para petinggi. Hukum itu sendiri seringkali memperlihatkan keberpihakannya terhadap orang-orang yang memang memiliki kekuasaan. Hukum juga seringkali digunakan sebagai alat bagi orang-orang yang memang mencari keuntungan dalam hal apapun. Juga hukum seringkali menjadi alat penindasan bagi masyarakat kecil. Hukum di Indonesia saat ini belum berdiri tegak sebagaimana harusnya, dengan opini tajam ke atas dan tumpul ke bawah, seperti kasus Irjen Napoleon Bonaparte dan Nenek Asyani. Irjen Pol Napoleon Bonaparte adalah seorang jenderal bintang 2 mantan Kadif Upinter Polri. Ia melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia terjerat kasus suap penghapusan Interpol Red Notice atas nama Joko Chandra. Kasus tersebut dinilai melanggar hukum karena merendahkan institusi Polri sebagai penegak hukum. Di sisi lain, kasus Nenek Asyani yang dibuat seolah-olah bersalah karena pencurian sejatinya menjadi potret supremasi hukum yang ringkih. Hukum tampil tak berdaya menangani kasus korupsi yang melibatkan kelompok kalangan bawah. Tapi pada saat bersamaan, justru garang kepada orang yang lemah. Buktinya, untuk menyeret Nenek Asyani ke meja hijau, penegak hukum tak perlu waktu yang lama untuk menanganinya. Dan Nenek Asyani pun dijerat pasal 12 junto pasal 83 ayat 1. Dari uraian di atas, jelas terlihat bahwa sistem hukum kita masih belum mencerminkan keadilan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Dari konsep perlindungan hukum bagi orang yang tidak bersalah saja jelas belum tercerminkan semangat serta amanat dari Pancasila. Sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, menegakkan hukum yang masih lemah mengakibat kasus korupsi terus terjadi dalam Pancasila pun sudah dijelaskan dengan jelas serta termuat juga dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya jelas mengatur tentang keadilan itu seperti di mana dalam Pancasila diamatkan dalam keadilan yang berketuhanan, keadilan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang berkesatuan, keadilan yang berkarya, dan keadilan yang berkeadilan sosial.